tetap pada pendirianmu? Tetap belum bisa mengatakan siapa guru kamu sebenarnya? Maaf, Gusti Tumenggung. Tumenggung itu menatap tajam Kembang Tanjung, memaksa gadis itu untuk mengungkapkan siapa sebenarnya gurunya. Namun, Kembang Tanjung tetap bungkam, meski ingatannya berkelebat tentang masa lalunya, saat ia berlatih bela diri dengan seorang guru misterius. Tumenggung semakin curiga, menduga bahwa gurunya adalah seseorang yang sangat ia kenal, Roro Denok, anak angkatnya yang telah lama hilang. Saya tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Saya Kembang Tanjung. Saya pengawal Soko Gusti Tumenggung. Maksudku sebelum kamu menjadi pengawalku. Sebelum kau bernama Kembang Tanjung. Berarti Tumenggung tahu saya mempunyai nama lain sebelum Kembang Tanjung. Tapi tidak. Kuharap kamu bukan Sekartaji anakku sendiri. Dia tentu sudah sedewasa ini. Kalau saja dia ada dan masih hidup sekarang. Gusti Tumenggung? Oh ya, kita bicara tentang tugas utamamu saja, Kembang Tanjung. Namun, pada akhirnya, Tumenggung menyerah. Kembang Tanjung terlalu cerdik untuk terjebak. Tumenggung pun memutuskan untuk memberikan tugas pertamanya, mengantar surat ke Gisikan. Ini adalah ujian pertama bagi Kembang Tanjung, tanda bahwa ia telah diterima dalam misi besar. Kabar ini sampai ke telinga Raden Sombo, yang langsung menemui Tumenggung, penasaran akan langkah selanjutnya. Bahwa akan ada perang antara Romo dan Putro, antara Katumenggungan dan Gisikan. Perang tidak hanya antara Katumenggungan dan Gisikan. Tergantung surat jawaban yang akan kamu bawa. Besok pagi-pagi sekali kau harus berangkat dari sini. Romo Tumenggung, tunggu sebentar Romo. Saya menjadi tidak mengerti sama sekali Romo. Kenapa Romo merubah rencana penyerangan menjadi mengirim utusan? Apa ini tidak seperti... Sombo, kukira mengirim utusan lebih tepat daripada langsung menyerang. Ingat Sombo, yang akan kita perangi itu masih darah daging sendiri. Saya mengerti Romo, tapi... Kamu keberatan kalau Kembang Tanjung yang diutus? Iya Romo, sebab... Ini ujian baginya. Tugas kamu hanya melindungi agar tidak terjadi sesuatu dengannya. Ingat itu. Iya Romo, baik Romo. Tapi kalau begini terus, kapan Tumenggung keluar dari Katumenggungan? Tugas Kembang Tanjung harus digagalkan. Harus. Mana darah pendekar kemana bintang itu? Ini Mirado.
Di tempat lain, Nyai Ratu Gendeng Permoni sedang memeriksa darah seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo, yang konon menjadi pelatih di Gisikan. Setelah melakukan ritual mistis, ia akhirnya mengetahui jati diri pemuda itu, tepat seperti yang ia curigai. Bagus Seturodipo ternyata keturunan siluman, pewaris kekuatan besar Senopati Seto Gondomait. Ratu Gendeng Permoni berniat segera mempercepat proses transformasi pemuda itu. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu Kanjeng Ratu simak. Munculkan Koco Benggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar. Koco Benggolo, yang aku ingin ketahui adalah sikap pendekar itu setelah Niwingit berbuat selancang itu. Tidak, Mama. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, ia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Koco Benggolo, apa yang terlintas di benakmu sehingga kamu memaksa aku untuk menyimak pendekar itu? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba melihat adanya kilas rona mata antara mata pendekar itu dengan kilasan rona mata bidadari dari kayangan. Hamba khawatir, jangan-jangan pendekar itu masih kerabat dekat dengan Kanjeng Ratu. Aku juga melihat itu. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Sementara itu, di lautan dalam, Nyai Roro Kidul tengah menyaksikan kilasan masa lalu melalui Koco Benggolo. Matanya menyipit penuh waspada. Ia mulai mencurigai bahwa Bagus Seturodipo adalah keturunan seorang bidadari dari Kahyangan. Ia segera mengutus Senopati dan Tapak Dento untuk memeriksa kebenaran ini. Kondo Manik, yang bisa berubah wujud menjadi belut, ditugaskan menyusup ke kamar Bagus Seturodipo. Namun, sesampainya di sana, ia bertemu Nyi Ratu Brangah, yang ternyata sudah lama mengenal Bagus. Nyi Ratu Brangah berencana membawa Bagus ke negeri Selolumutan, namun kemunculan tiba-tiba Nyi Gendeng Permoni membuat Kondo Manik melarikan diri. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa menembus. Rupanya Nyi Brangah yang menjadi penghalangnya, Kanjeng Ratu. Nyi Brangah ke sana. Kabut tebal menutup Gisikan. Hamba tidak bisa menembusnya, Kanjeng Ratu. Sebelum terlambat Cundomani, coba lihat dari dekat. Apakah ada tanda toh bintang di tengkuk pendekar itu? Kalau ada, kabari aku. Baik, Nyi Ratu. Tapak Dento, untuk berjaga-jaga, ikuti Cundomani. Tapi ingat, jangan terjadi sesuatu dengan Nyi Brangah. Sedikit tahu, Kanjeng Ratu. Bagaimana, Cundomani? Kakang lihat sendiri. Kelihatannya, kita tidak akan bisa menembus tanpa diketahui. Jadi, Kita bisa mencoba. Tapi sentuhan selembut apapun akan menyebabkan lapisan itu bergetar. Kalau itu yang terjadi,
maka mau tidak mau kita akan langsung menghadapi Nyi Branga. Dan Nyi Ratu tidak menghendaki ini. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan menjadi belut kecil. Sebab hanya dengan cara itulah saya bisa masuk. Tapi itu berbahaya, Jundumanik. Tidak ada jalan lain, Kakang. Mohon lindungi saya. Tunggu. Sekarang, giliran. Aku tidak mau kamu lari lagi dari sisiku seperti dulu. Sampai! Kita sudah sampai! Hah? Hai! Apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa harus ditutup? Mereka tahu kalau aku akan menjemput pendekar itu? Wingit! Coba teriak! Katakan pada mereka! Bidang Permodi datang! Saya akan ke gerbang. Akan saya tanyakan pada penjaga. Tapi aneh, tidak biasanya begini. Di mana dia? Di mana pendekar itu tidur? Oh, itu pasti kamarnya. Kamu di sini, pendekar. Baik, bagiku yang penting tanda pada tengkukmu. Siapa kamu? Di belakangmu, pendekar. Di belakangmu. Itulah musuhmu. Ada apa, Bagustoro Dipo? Ada apa ribut-ribut? Tunggu. Kenapa? Kenapa kamu selalu ingin lari dariku, Bagustoro Dipo? Tidak, Nyi Branga. Tidak. Bagustoro Dipo, kamu punya seseorang yang sangat kamu cintai, yang membuat kamu menjadi sama sekali tidak tertarik padaku, kan? Bukan begitu, Nyi Branga. Tetapi Penjaga tidur, Nyi Ratu! Nyi Branga yang melakukan itu! Ratu Pemikat, Iya, iya Nyi Ratu. kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti Ratu Buaya itu juga mengincar pendekar berdarah siluman. Tidak bisa dibiarkan. Ratu Gedeng Permoni, kenapa kamu selalu mengganggu aku? bagaimana? Berhasil? Iya, Tidak ada yang mengenalimu. jangan khawatir. Belut tidak akan menarik perhatian siapapun. Ya, bagaimana dengan mereka? Itu urusan mereka. Biarkan saja. Ratu Gedeng Permoni yang saya hormati.
Saya tetap tidak mengerti mengapa Ratu senang sekali mengganggu urusan pribadi saya. Gedeng Permoni tidak pernah mau mengganggu urusan pribadi. Tapi kalau yang namanya urusan pribadi itu ada hubungannya dengan kepentinganku, jelas tidak akan kubiarkan. Di dalam kamar, dua ratu kuat, Nyi Ratu Brangah dan Nyi Gendeng Permoni, berdiri berhadapan, kekuatan mereka saling beradu. Keduanya memperebutkan Bagus Seturodipo, dan pertempuran dahsyat pun tak terhindarkan. Namun, pertarungan itu akhirnya dilerai oleh Nyi Wingit, yang bersama Bagus Seturodipo mengakhiri konflik dengan tegas. Bagus menyatakan bahwa ia tak ingin dimiliki oleh siapapun, ia ingin menjadi dirinya sendiri. Para ratu pun mundur, kembali ke kerajaan masing-masing, menyimpan kekesalan yang dalam. siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi milik siapapun karena saya adalah milik diri saya sendiri. Di sini pun saya tidak akan lama. Mungkin besok saya sudah harus pergi. Untuk apa saya harus lama-lama di sini? Kalau karena sayalah, maka kekacauan ini terjadi. Aku ingin kau ikut aku. Akan kujadikan kau sebagai Senopati Utomo. Lebih baik ikut aku ke Kedaton Brangah. Aku akan... Tidak. Saya lebih suka kalau saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kuberi waktu sampai besok. Kalau tidak, akan kupaksa. Haya! Ingat, Bagus Torodipo. Sudah 2 kali kamu kecewakan aku. Tidak akan terjadi untuk yang ketiga kali. Tidak akan. Tidak akan. Jadi tanda toh bintang benar-benar ada padanya. Kasihan Daunnya, Ratu. Kamu benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Sebagai belut, saya sempat berada tepat di atas toh bintangnya, Nyi Ratu. Terima kasih. Kamu benar-benar telah bekerja dengan sangat baik, Cundomani. Dan kamu... Di sudut lautan lain, Nyi Roro Kidul mendengarkan laporan dari Kondomanik. Kebenaran akhirnya terungkap, Bagus Seturodipo adalah keturunan bidadari. Koco Benggolo muncul dan mengkonfirmasi bahwa pemuda itu adalah anak Nawang Sari, seorang bidadari yang pernah menikah dengan manusia, namun jejak anak itu hilang bertahun-tahun lalu. Nyi Roro Kidul merenung dalam diam, teringat kisah lama yang selama ini terpendam di dalam lautan misteri. Koco Benggolo? Ada apa lagi, Kanyarat? Apa yang harus saya lakukan? Koco Benggolo, tugasmu Milang Deso Kitongkori. Apa sebenarnya yang telah kamu ketahui mengenai Bagus Torodipo? Mohon maaf, Kanyarat. Hamba tidak tahu persis siapa pendekar itu. Tetapi kalau dilihat perjalanan panjangnya dari panjang, hamba khawatir ini ada hubungannya dengan Dewi Nawangsari. Dinda Nawangsari? Iya, Kanyarat. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas, jangan tinggalkan Dinda! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Tidak, Kang Mas! Tidak, Kang Mas! Kang Mas!
Koco Benggolo, Nawangsari memang pernah bercerita tentang hubungannya dengan pemuda Bawono, prajurit pajak itu. Ia juga bicara tentang kehamilannya. Tapi anehnya, ia tidak pernah bercerita tentang nasib anaknya itu. Saya yakin Kanjeng Ratu bahwa Bagus Torodipo adalah putra dari Dewi Nawangsari. Semoga waktu yang akan membuktikannya, Kanjeng Ratu.